selamat datang di podcast Key License Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu apa ya dibilangnya ya, semacam bisnis unit atau kandidat atau apa nih Bu? Kita parpol gitu. Dia pemilik tahu sebenarnya. Pemilik ya. Pemilik tersembunyi. Kita perkenalkan saja Ibu Leni. Yeay. Silakan Bu Leni perkenalkan diri. Selamat pagi, saya Leni. Saya kebetulan yang pegang untuk beauty vendor di Indonesia maupun Timor Leste. Kalau mau secara jabatan, saya Head of Beauty Vendor Business Unit di PT Sisware Indonesia. Wish. Head office. Bisnis. Tapi Indonesia Timor Leste. Iya, Indonesia dan Timor Leste. Jadi kita pegang dua Timor negara. Leste. Emang beda ya? Beda bapaknya. Beda. Jadi salah sih. Lanjut. Oke. Nah, ini kan beauty vendor. Ya, mungkin kalau sekian banyak customer sih memang sudah lumayan mendengar dengan nama beauty vendor ya Bu ya. Mungkin di podcast kali ini bisa dijelasin nih, beauty vendor tuh asalnya dari mana sih dan sejak tahun berapa gitu. Oke, beauty vendor sendiri dari Rumania, Eropa Timur. Sekitar 20 tahun deh, udah baru ulang tahun kemarin, November. Happy anniversary. Sedangkan untuk di Indonesia, PT Sisware Indonesia sebagai country partner, kita pegang udah sekitar 5 tahun lebih gitu, dari 2016. Udah banyak nih ya. Amin. Jadi tinggal nunggu kalian jualan juga. Oh, iya, pastinya. Itu secara nggak langsung. Makanya kita undang podcast biar customer kan bisa lihat oh beauty vendor kayak gini ya produknya gitu. Semangat. Yes. Oke. Nah, boleh dibantu nggak nih? Sebenarnya secara produk beauty vendor tuh ada produk apa aja sih? Gitu. Beauty vendor sendiri sebagai endpoint protection kita ada dua macam, baik ada yang versi corporate, ada juga yang versi retail. Kemudian kalau yang corporate biasa kita sebutnya gravity zone. Nah, itu ada yang versi bundling, ada business, advance, elite sama ultra. Sedangkan kalau untuk yang retail yang di Indonesia itu kita jualnya ada antivirus plus, kemudian internet security, total security, family pack. Itu yang kita jual. Berarti family pack itu bisa dipakai sampai sekitar 5 useran ada ya? Family pack 15. Kalau yang untuk total security 5 dan 10. Oh, berarti kalau misalnya ada company yang membeli family pack diperbolehkan nggak sebenarnya? Boleh, tapi dia nggak bisa untuk server. Jadi server Linux. Jadi kalau misalnya ada user kan biasanya kalau di udah company, udah corporate mereka punya server, punya Linux gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau dia bilang karena masalah budget, kemudian cuma untuk desktop Mac, Windows gitu, oke masalah. Oke, berarti di manage-nya sendiri gitu ya Bu ya? Karena iya, itu jatuhnya retail ada kan? dashboardnya. Oh, dashboardnya ada untuk 15 user itu? Betul, 15 device sebenarnya iya, tepatnya device. bukan user ya. Karena kan kita kalau user, misalnya saya ada pegang laptop, ada pegang handphone, nah itu bisa beberapa device. Jadi kemungkinan saya sendiri aja bisa 2-3 device gitu ya. Jadi hitungannya device. Gitu. Siap. Jadi perbedaannya sebenarnya di retail pun ada juga ya manajemen konsolnya ya. Ada, cuma ya sederhana lah ya gitu. Tidak selengkap yang ada di corporate. Betul. Ya. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan corporate ada berapa jenis Bu? 4. Ada Atau 4. versi bundling 4. Nah, dari keempat itu mana nih yang paling sering customer tuh lebih disaranin pakai yang ini gitu? Sebenarnya balik lagi dengan apa sih yang mereka perlukan gitu ya. Biasanya kalau dari kami ada bikin form untuk kuesioner atau assessment. Jadi paling tidak mereka isi, jadi kita bisa kasih pilihan. Wah, Bapak atau Ibu lebih cocoknya pakai yang ini nih gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan layer security-nya juga. Betul, karena kalau kita langsung datang-datang, wah Pak pakai yang ini, misalnya yang murah, menurut dia, wah buat gua nggak cocok gitu kan. Tapi atau kalau saya kasih yang paling mahal juga belum tentu juga dia cocok, apalagi dengan budgetnya gitu. Jadi depend sama ini sih dengan keperluan mereka. Tapi sekalipun dia udah isi formnya, terus kadang
isi foamnya itu biasa memang akan menghasilkan agak lebih tinggi ya speknya yang Benar. dikeluarkan gitu ya. Nah itu balik lagi ke budget sih. Ada orang yang ngotot kan ya, wah kalau kayak gini nggak cukup budgetnya gitu ya, udahlah gitu. Tapi Beauty Defender bisa lah ya menyaingi bendera kuning, bendera hijau. Ya, kita dengan rainbow sudah bermacam-macam rainbow ya. Macam-macam warna sudah kita. Udah bisa fighting ya Bu ya. Oke, berarti untuk customer kan kadang-kadang kalau kita tawarin foamnya gitu, Pak mau diisi dulu Pak. Kadang-kadang customer kan ada yang kayak mikir, aduh ribet banget ya Beauty Defender gitu. Atau paling enggak kita yang nanyain. Nanyainnya Kita sebagai sales gitu ya, kata, ya udah kalau bapak nggak mau isi bantu deh, saya yang isi, bapak tinggal jawab ya, saya tanya. Paling gitu sih. oh gitu aja ya. Yang paling utama adalah yang ditanya di situ ada pernah kena ransomware nggak? Oh. Gitu. Jadi dari situ udah kita langsung bisa switch. Oh ya, dia udah perlunya pakai yang ini. Gitu. Biasanya kalau- kita saranin yang elite sih, at least kalau dia udah pernah Yang kena elite ransom. itu di atasnya Gravity Zone. Di Gravity Zone, Oh, di di Gravity dalam Zone. keluarga Gravity Zone ada bisnis, advance, elite, sama ultra. Tapi kalau dia udah pernah kena ransom, biasanya kita saranin pakai yang elite karena dia sudah ada sandbox. Jadi kan bisa lebih deep ya untuk Oke. scanningnya gitu, dan dia udah bisa cek sampai ke grayware. Kalau yang bisnis sama yang advance kan belum. Gitu. Oke, berarti itu hanya dari sisi pencegahan aja sebenarnya untuk yang si bisnis sama Semua kita pencegahan. Pencegahan. Semuanya pencegahan. Cuma kalau yang elit dia bisa ngedetek lebih dalam, karena kan biasanya kalau orang udah pernah kena ransomware, Oke. adalah bibit-bibitnya gitu ya di Iya, dalam gitu. Atau kena ransomware itu bisa berulang. Jadi udah ada bibit di dalamnya, ya udah dia tinggal nambahin apa gitu, jadilah gitu. Jadilah itu, makanya kita biasa sarankan pakai yang elite jika dia udah pernah kena ransomware. Oke. Berarti kalau udah kena Ransomware. berarti bisa clear nggak sih sebenarnya menggunakan si elite itu? Enggak Bisa, karena tidak kan kita 100%. lebih ke pencegahan. Nah, Oh. itu kalau dia pengobatan, nah itu boleh dibilang memang ransomware itu agak sulit ya, karena kan dia di encrypt gitu. Kalau udah salah encrypt, selesai, hilang semua gitu kan. Mau nggak mau install ulang ya dari Betul. awal ya. Iya. Berarti- Itulah makanya kalau yang untuk ransomware itu memang ada dibilang badan, iyalah, karena itu kan kita kerjasama bareng dengan FBI, dengan Europol gitu. Itu ada namanya nomoransom.org. Jadi kalau mungkin teman-teman mau tahu, oh ada nggak sih decryption tool untuk ransomware yang kena nih gitu ya. Nah itu bisa cek di nomoransom.org, cek aja di situ, banyak decryption tool. Termasuk juga Bitdefender kalau bikin decryption tool kita Ada di situ Ada di juga. masukin di situ. Jadi biar orang bisa free lah di situ ya, bisa ngelihat di situ. Oh. Tapi biasanya kami sarankan untuk pencegahan daripada pengobatan, karena belum tentu ada obatnya gitu. Oke. Betul. Jadi kalau lu sudah kena, lebih baik kita install dulu baru install antivirus, atau Kalau kita udah kena. iya. Kalau udah kena, format paling gampang. mulai lagi dari nol Pak. Iya. Oke. Kayak SPBU. Oke. Gitu. Berarti kalau udah satu kena, lebih baik install ulang aja ya. Format bukan install. Kalau install kan masih ada. Oh, Betul nggak? Kalau format kan beda. uang semua. Beda, dong. Kalau oke. install misalnya Windows tadinya Windows 10, nah, kita install ulang mungkin jadi 10 atau 11 itu install ulang. Tapi Oke. kalau format kan ini factory default kan. Oke. Oh, berarti kalau misalnya di backup sebelum kena ransomware itu juga nggak akan ngaruh. Kalau backup kita menyelamatkan si datanya. Benar. Ya kan, bukan menyelamatkan yang ada di komputer ini. Kita kan nggak tahu dia udah infectnya kayak apa kan di dalam. Seperti itu. Itulah kenapa penting backup. Backup itu juga selain yang manual juga jadi jangan cuma satu gitu. Oh ya, cuma misalnya ke cloud atau apapun, oke. Tapi ada lagi yang kalau bisa kita punya yang manual. Kenapa? Ya namanya juga ini ya, apa namanya, sistem digital dan lain sebagainya. Karena ada beberapa yang sering kali nanya ke saya, emang dia belum pakai nih Bitdefendernya. Bu, punya decryption tool nggak? Ada tuh yang sering telepon gitu, punya decryption tool nggak? Emang bapak kenapa? Waktu itu yang GenCrab
Encrypt kan ada Pak, udah keluar. Enggak Bu, saya kena yang versi paling baru. Nah lu lebih baru ribet. lagi kita. Wah itu belum keluar deh kayaknya. Bapak backup nggak? Backupnya kena juga. Udah. Waduh, lengkap dong. Dan itu yang kena finance, nggak gajian bulan itu kan? Waduh. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita begitu ya. Oke, seluruh manajemen jangan lupa Bitdefender ya. Jangan lupa supaya kita gajian dan THR. Ya itu sih biasanya memang kami akan sarankan untuk sekalian ya saya ngomong ke kira-kira kalau untuk dari teman-teman ataupun yang nonton gitu ya, selain untuk backup ke satu, kedua password itu tolong diganti setiap 3 bulan sekali dan tiap device. Kenapa? Misalnya paling sering tuh orang pakai password satu buat segala macam, dari seluruh jaringan dia tuh, mau dari server sampai apa semua isinya sama, sampai Active Directory-nya pun sama passwordnya. Sedangkan admin privilege seperti itu, kalau sampai hackernya itu udah dapat passwordnya, selesai, dia tinggal masuk. Jadi itu bukan salahnya dari si endpoint protection-nya nih. Pakai merek apapun, kalau dia udah ngambil itu passwordnya, selesai sudah. Pagi satu judul semua ya, passwordnya ya, satu untuk semua, kelar lah itu semuanya. Gitu. Jadi password penting ya, at least 3 bulan sekali dengan karakter yang berbeda. Misalnya yang pertama gado-gado gitu ya, yang kedua jangan gado sayur, tapi langsung ketoprak. Iya benar. Harus ganti totally gitu. Gado, ketoprak, karedok gitu Iya, ya. lotek. Aduh, enak tuh ya, Mbak. Oke, sebenarnya sih dari sisi security pada dasarnya semua antivirus ya sama ya. Tapi yang membedakan si Bitdefender dengan si pelangi-pelangi di luar sana apa nih Bu keunggulannya? Keunggulannya adalah kalau ini yang jualan nih pasti bilang kecap nomor 1 lah ya. Oh iya pasti. Makanya aku bilang keunggulannya apa nih dari Oke. Bitdefender? Nah, berdasarkan review dari berbagai badan yang memang mandiri ya. Jadi kalau dari teman-teman sempat ngelihat ke AV-Test, AV Comparative itu memang khusus mereview apapun antivirusnya, merek apapun gitu ya, mereka mereview. Dan Bitdefender itu kita udah pegang best protection dari tahun 2013 dan every year itu berturut-turut sampai sekarang gitu. Terus juga ada MyTray Attack. MyTray Attack itu mengevaluasi khusus untuk Advanced Persistent Threat (APT) ya. Dan Bitdefender itu udah pegang yang skornya paling tinggi dari tahun lalu. Every year mereka ada gitu. Jadi kalau lihat di websitenya mereka itu dia misalnya gue lagi mau cek APT apa nih gitu ya. Merek apapun yang mau ikutan silahkan daftar. Jadi mungkin kalau kalian ngeliat kok ada merek ini nggak ada gitu ya, mungkin dia nggak daftar. Jadi depend sama mereka mau ikutan apa enggak gitu. Karena kalau begitu dia udah daftar, dicek, ya keluar deh tuh kan hasil skornya kan, yang mana yang paling banyak detectionnya gitu. Itu berdasarkan detection. Betul. Karena kan ada juga beberapa orang tuh berpikir kalau misalnya kayak Gartner gitu ya, itu kayaknya biasanya hanya kebanyakan kayak perhitungan seberapa banyak customer membeli. Benar ya? Betul. Kalau di Gartner itu kalau baca ya reportnya itu dia banyak sekali ngeliat dari market share. Oke. Jadi saat ini leader dari Gartner itu Microsoft, yang dimana kayaknya 50% kali ya yang pakai Microsoft gitu. Iya, betul. Ya paling gede lah mau nggak mau market share dia. Karena kan bundling ya Bu ya. Iya, gitu. Pasti jauh angkanya. Betul. Jadi dia kalau untuk yang memang banyak di ngitung ke market share ya paling banyak di situ sih. Oke. Berarti dulu gue masih inget Bitdefender tuh pas lagi zaman-zamannya apa ya yang waktu itu kita pernah meeting pas awal-awal tuh lupa nama virusnya. Iya nama virus. Naon itu lupa ya. Ya ngapain? Ya jenisnya aja. Iya jenisnya udah lupa juga. Kegiatannya dia ngapain Pokoknya gitu. intinya kalau nggak salah salah satu keunggulan Bitdefender itu adalah paling cepat untuk update ya kalau nggak salah. Update itu kita juga kita biasanya
suggest ya, menyarankan untuk para user itu paling tidak sejam sekali. Kenapa? Satu, update-nya bisa paling baru, jadi masing-masing udah dapat signature yang paling baru. Yang kedua, jadi paketnya kecil-kecil kan, sedikit-sedikit. Biasanya orang kan suka juga protes, aduh kalau update tuh lama, aduh update performance saya jadi turun gitu. Nah itu kan efek ke situ ya. Nah biasanya kami akan sarankan per jam. Di Bitdefender itu kita ada 2 update-nya, satu update signature, satu lagi update produk atau si agentnya itu sendiri. Jadi kalau untuk yang update produknya mau daily ceknya ya, ataupun weekly terserah. Tapi yang signature ataupun database-nya itu biasa kami sarankan per jam. Oke, sebenarnya kalau untuk update kan user kan ya taruhlah user kayak di corporate yang agak lumayan gede kan sibuk gitu ya. Bisa nggak sih bikin scheduling, jadi ya udahlah pas lagi nggak kerja gitu atau di luar jam kerja baru pada diupdate? Bisa, Gak ada masalah? nggak ada masalah, kita bisa jadwalin dan itu automatic update. Tapi asal komputer hidup Ibu. Betul lah tuh, kumaha kalau dimati. Saya nggak paham. Pertanyaannya. Saya nggak paham. Tadi bilangnya pulang kantor. Jadi kita bisa update juga kalau misalnya dia lagi di kantor, dia bisa update dari kantor. Jadi mungkin dia ke konsolnya, kalau kita konsol bisa on premise bisa cloud. Jadi kalau misalnya dia on prem bisa langsung ke sana atau ke relaynya lah gitu ya. Kalau dia di kantor, terus kalau dia di rumah dia bisa update langsung ke cloudnya Bitdefender. Jadi kita bisa punya fallbacknya. Berarti dia manual sendiri kalau dia misalnya ada WFH di rumah, kita tiba-tiba ada virus dari si adminnya atau dia manual sendiri? Enggak, langsung otomatis. Oke. Berarti Berarti pakai jaringan dari rumah. awal kita waktu setting policy itu kita udah bisa bikin fallbacknya. Jadi bisa ke cloudnya Bitdefender. Oh, jadi dia tinggal tarik doang. Nggak usah narik, nanti dia. Oh, di download sendiri. Iya. Keren. Teknologi Itu terbaru. otomatis ya? Jadi kayak kan ada juga beberapa user yang sering kali bilang katanya, aduh saya kalau pakai yang punya saya sekarang itu setiap kali mau update dia harus secara manual untuk update-nya gitu. Tinggal kayak oke, kalau di gua soalnya otomatis gua nggak pernah ngerasain kayak gitu gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah sebenarnya Bitdefender tuh nggak tahu ya, kalau dari aku dulu aku pernah coba kan waktu itu pernah dapet reward kebetulan dari Ibu Leni. Aku coba pakai gitu kan. Terus aku install di laptop. Ini sebagai user nih jatuhnya nih. Kenapa tiba-tiba dia nggak bisa kompatibel sama printer, beberapa printer Bu? Nggak bisa ngeprint maksudnya? Iya. Oke, itu biasanya ke blok sama firewall-nya itu bisa di-exclude kok. Oh, firewall dari si Bitdefender. Iya. Oh. Satu firewall, yang kedua device control. Jadi di situ ada device control untuk printer. Oke. Gitu. Berarti pengajuan dulu ke admin firewall atau ke Bitdefender? Oh, enggak, bisa. Ini aja nanti ke engineer, nanti bisa dibantu untuk exclude kok. Berarti 1 hari bisa selesai. Bisa. Pokoknya customer kalau bingung bisa langsung kontak ya. Iya, boleh ke siswa tinggal telepon kok. Oh, lihat sini. Iya. Ya benar lagi Iya, benar ya. iya. Tapi tolong ya 5 kali 8. Business hours. Iya. Kalau misalnya ngeliat dari video ini, wah Bitdefender gitu, udah tahu nih sisware gitu. Jangan ke sisware, kesini dulu. Gitu. Belanja dulu gitu. Iya, belanja dulu. Oke, apalagi nih ya? Kita ada pertanyaan apa lagi nih untuk mulai ngomong-ngomong ini? soal printer tadi, Microsoft kan terakhir ini ada vulnerability untuk yang print spooler ya. Nah itu kan juga sebenarnya balik lagi tuh kenapa ada masalah dengan printer, kadang-kadang bisa itu karena ada ya compatibility, vulnerability atau segala macam yang dari si OS-nya sendiri gitu. Berarti ibaratnya bug dari OS-nya gitu. Betul. Jadi ya sekarang juga untuk yang print spooler saya belum ngelihat udah ada solusi dari Microsoft-nya. Setiap kali oh ya ini pakai update ini tapi nggak bisa lagi, update pakai ini ada masih nggak bisa juga. Masalah print spooler ini masih agak riuh lah ya gitu. Berarti nggak selamanya itu kesalahan ada di antivirusnya. Betul. Ya? Nah seringkali orang ini protes, oh ya kok gue jadi nggak bisa begini, ini apakah dari antivirusnya gitu. Masalahnya seringkali dari OS-nya, tapi selama ini mereka nggak sadar kalau itu ada masalah karena belum ketemu ada endpoint protection-nya. Begitu ketemu, nah itu kan biasanya endpoint protection itu akan ngecek vulnerability-nya sama miskonfigurasinya, baru deh tuh ketahuan semua. Gitu.
Berarti kalau misalnya dia pakai udah pakai antivirus ini udah bener asli gitu ya, tapi OS-nya bajakan. Aduh, itu saya. Jadi pastikan antivirus asli, OS-nya operating system juga juga asli. asli, aplikasinya juga asli. Belinya di Keylicense aja. Jadi istilahnya gini ya, kita pakai antivirus udah asli nih, berarti udah dipintuin semuanya. Udah gitu pakai OS-nya ternyata yang bajakan. Iya. Lu buka deh tuh jendela gede-gede ya, Bener. gitu kan, malingnya tetap bisa masuk. Iya, percuma ya pakai antivirus ya. Itu dia. Saya paham kenapa kemarin terdetek ya di laptop saya. Kamu nggak boleh buka kartu, kita lagi di video aja. Oh iya benar-benar. Maksudnya di laptop pribadi saya toh. Kamu makanya beli di Keylicense. Saya yang sekarang jadi salesnya Keylicense. Keylicense aja ya. Ada diskon akhir tahun. Semangat. Ada apa? Ada souvenir ya? Souvenir ada. Ada. Pembelian berapa? Foto sama saya. Kayaknya langsung bilang akan jadi beli. Ini nilai jual. Aduh. Oke, sebenarnya sih kalau dari segi keunggulan ya kita udah jelas lah ya seperti yang Ibu Leni informasikan ya. Lalu gimana nih? Ada lagi nggak pertanyaan teknikal yang bisa ditanyakan Ibu Leni? Paling ini sih Bu, banyak yang bukan komplain sih, banyak yang infoin kalau Bitdefender itu kalau ke cabang kan internetnya agak pelan gitu ya. Nah itu memberatkan si kinerja si usernya. Nah itu ada solusinya nggak ya? Solusinya dia sekarang pakainya apa? Pakai on-prem atau pakai cloud? Wah itu dulu sih mungkin kasusnya on-prem. Oke, on-prem kenapa dia bisa seperti itu? Pakai relay kan? Iya. Oke, dari relay ke relay itu dia untuk yang ininya apa nih? Untuk saat update-nya atau apanya? Saat update kliennya. Update-nya itu jangan dibikin daily atau weekly, bikinnya per jam supaya kecil-kecil, ya kan? Karena itu kan efek dari Iya, jarak langsung sama masuk semua. ininya kan. Coba nungguin misalnya sehari, misalnya nih 60 mega, sedangkan dia punya bandwidth cuma berapa? Iya, berat. Coba kalau misalnya dia dibagi per jam. Per jam berarti berarti sekitar 3 mega doang kan? Kalau misalnya seharian ya. Itu paling lama berapa Bu? Bisa maksudnya per 12 jam, per 3 jam? Ini bisa. Kamu mau bikin intervalnya per jam, 3 jam atau apa? Tinggal setting aja maunya berapa. Oh. Efeknya sih di sana. Efeknya semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin gede tuh. Semakin gede. Lama semakin gede. Oh iya berarti. Iya. Kan makanya dibilang sejam sekali kalau memang internetnya agak-agak Iya. berapa kbps gitu. Ya, siapa tahu. Telkomnet instan dulu ya. Gitu. Ada jaringan putusnya. Iya gitu. Iya. Jadi ya terutama masalah di situ sih. Itu sih. Oke. Berarti nemu solusinya. Harus Bitdefender pakainya. bukan. Jadi harus diupdate per Hari. jam. Biar kecil update-nya Iya. gitu. Itu ke satu. Yang kedua adalah kita untuk masalah scanning. Nih, scanning di Bitdefender itu kita ada 3 macam cara scanning. Pertama, lokal. Lokal itu pasti semua merek bisa lokal. Iya. Karena dia 100% footprint sama scanning dilakukan oleh si endpoint itu. Iya. Dan itu biasanya user itu sering kali teriak bahwa katanya, aduh komputer gua kok jadi kinerjanya lambat ya. Iya. Nah, itu lokal pasti bisa ya di Bitdefender. Yang kedua itu namanya hybrid. Hybrid itu di mana 50% konsol yang kerja, 50% lagi endpoint yang kerja. Oke. Ya, itu berarti udah lebih ringan nih ya. Betul. Nah, itu business security udah bisa seperti itu. Terus yang ketiga adalah namanya smart centralized scanning. Itu yang kerja lebih banyak di konsol. Itu 65%. 35% di masing-masing endpoint. Itu kan jadinya kinerja dia bisa lebih bagus lagi gitu kan ya. Masing-masing endpoint akan ngerasa oh ya jauh nih, lebih cepat dan lain sebagainya. Itu mulai dari versi advance gitu. Oke. Jadi kayak yang saya ngomong ini versi corporate ya, tapi Iya. kalau yang untuk yang versi retail mau nggak mau ya di komputer itu aja semua gitu. Ayo sendiri gitu kerjain. Sendirilah karena kamu retail gitu. Beda sama Iya. corporate ya. Berarti sebenarnya kalau untuk zaman sekarang kan serba cloud ya, sampai Microsoft pun cloud gitu kan. Berarti ada nggak sih Bu lebih prefer saranin untuk customer sekarang beli deh di Bitdefendernya yang ke cloud gitu, atau sebenarnya beli yang on-prem juga udah ada nih feature untuk cloudnya, atau beda?
Kalau kita versi yang corporate ya kita ngomong ya, Iya, yang versi corporate. Bitdefender itu kita ada on-prem, ada yang cloud dan harganya sama. Dah. Silakan pilih. Jadi waktu lagi mau pasang pertama itu ya mau on-prem silakan, mau cloud silakan. Jadi nggak ada penambahan harga dimanapun gitu ya. Dan banyak juga user yang misalnya tadinya dia pakai on-prem tapi satu saat aduh udah nggak zaman nih pakai on-prem, mau pindah ke cloud silakan, tinggal di patch jadi. Atau yang tadinya di cloud mau pindah ke on-prem juga itu tinggal di patch bisa jadi gitu. Jadi itu harganya yang sama dan nggak ada oh ya kalau pakai cloudnya Bitdefender nambah harga lagi itu bayar lagi, nggak ada seperti itu. Jadi pada dasarnya kami memang bilang oh ya pakai yang cloud aja lebih gampang, tapi kan ada yang misalnya di financial atau apa oh nggak boleh harus on-prem gitu kan. Nah, mau nggak mau dia tetap harus on-prem. Kalau parsial gitu bisa, Bu? Yang setengah pakai Iya. on-prem, setengah kagak. Oh, masih satu Jadi, satu produk. Iya, karena konsolnya kan satu. Satu. Oh, iya. Berarti Nggak kalau mungkin konsol dibikin 2 untuk satu license. oh, iya. Berarti kalau mau 2. Gitu. Tapi kita ada solusi kayak gini nih, misalnya ada holding nih, terus udah gitu dia punya anak perusahaan PT A, B, C, D gitu ya. Iya. Nah, dia mau bisa ngelihat ke bawahnya, mau lihat nih si PT A gimana, B gimana gitu. Itu bisa kalau yang cloud. Oh, oke. Oh gitu ya. Iya, kalau yang on-prem nggak bisa, karena susah lah ya kalau yang on-prem. Kalau yang cloud dia bisa. Jadi dia bisa kasarnya dia bisa manage dan dia juga bisa melihat oh ya ini kerjaan si PTA bener nggak sih ininya apa proteksinya ya, Iya. security-nya bisa nggak sih, B gimana, C gimana, D itu dia bisa. Ini bisa monitoring semuanya. Betul. Bos gampang kayaknya kerjanya. Iya, dan kamu juga sebenarnya sebagai partner, sebagai ini, kamu juga bisa memanage usernya kamu. Oh berarti untuk partner tuh ada portalnya juga. Betul. Untuk Ada ngecek. portal untuk selain yang biasanya portal yang untuk marketing dan sales tool itu kita juga ada yang seperti itu. Kalian bisa ngelihat misalnya oh ada company A, company B yang customernya kalian. Itu bisa kalian lihat dan itu bisa kalau kalian mau manage service lah kasarnya. Yeah. Nah, itu bisa juga langsung sih. Nggak harus kalian datang ke lokasi, kalian udah bisa lihat oh iya si Anu ternyata license-nya udah kepake 90% misalnya. Oke, kita bisa setting dia ada notif. Oh ya udah pakai 90% nih. Kirain hanya di atas elit aja Bu yang bisa ada Kita seperti semua itu. bisa. Kita mau baik. Terima kasih. Oh ternyata enak juga ya pakai Bitdefender ya. Iya. Lumayan. Jadi saya saran, jadi ada beberapa partner yang memang tadinya jual merek lain, bahkan mereka gold partner, terus banyak juga yang akhirnya dia sekarang beli dan jual Bitdefender, dan bahkan mereka menjualnya itu bukan nggak mau yang bisnis, maunya mulai dari advance. Kenapa? Nilai jualnya lu adalah di Smart Central Scanning. Jadi untuk yang ininya ya, jadi supaya bisa si konsolnya yang lebih banyak kerja gitu ya, Iya, betul. masing-masing jadi lebih ringan jauh. Karena banyak sekali merek yang menyatakan diri yang membuat si masing-masing endpoint itu berat gitu sih. Iya. Cukup berat sih. Gitu. 50 MB. 50 MB. Nggak seberapa lah. Sekarang kan kapasitas laptop, device tuh udah 4 sekarang. lumayan. 4. Iya, kan udah lumayan juga kan. Jadi upgrade lah RAM. Iya. Dan belilah sama dia. Terima kasih boleh nih bantuannya. Bisa. Oke, ada lagi Pak Patra yang mau ditanyain? Udah itu aja. Oke. Yang banyak bertanya itu aja mengenai itu. Jangan banyak bertanya. mengenai hal itu sih. Ya, jadi sebenarnya balik lagi untuk yang versi corporate, kita selain untuk yang versi bundling tadi ya, kalau ada yang dari bisnis, advance, elite sama ultra, kita juga ada yang versi enterprise. Enterprise ini cuma bisa on-prem, jadi nggak bisa cloud ya. Yang enterprise ini adalah versi yang kalau orang mau belinya beda-beda. Misalnya gini, kalau yang tadi orang mau beli ultra semua gitu ya, mau dari server sampai ke user biasa itu semua ultra. Tapi ada perusahaan yang bilang enggak, gue maunya untuk yang server ada EDR-nya, untuk yang manajerial ke atas mau ada sandbox-nya, terus yang lain udah biasa-biasa aja deh. Ada yang kayak begitu. Oh, itu bisa di custom di Bisa, enterprise. untuk yang versi enterprise bisa di custom, tapi ini dengan catatan on-prem. Ada minimumnya kah pembeliannya? 5 doang.
Oh 5 bisa. Iya. Jadi dari yang versi bundling atau yang enterprise kita minimum 5 bisa. Kirain kalau enterprise itu harus minimum 250 user gitu kan? Enggak, kita kalau yang minimumnya banyak itu kita ada versi namanya MDR, Manage Detection and Response, itu yang melakukan langsung dari Bitdefender dari Rumania gitu. Itu harus pakai yang versi Ultra dan Cloud. Nah, itu wajib. Jadi kita nih sebagai orang-orang yang ada di tengah lah kasarnya ya, kita nggak akan di kontak atau apapun, nanti Bitdefender itu langsung sama si user. Karena untuk memotong apa ya namanya waktu ya, iya. Jadi dia akan langsung kontak ke si user itu kalau dia lihat oh kok ini ada yang anomali, kok ada yang aneh atau apa, nah itu dia akan langsung kontak ke user. Kontaknya itu apakah email atau email, telepon, jadi dua-duanya perlu kita kasih kok ininya. Karena kan mungkin pas lagi di email, oh ini orang kok nggak nyaut-nyaut gitu ya di telepon. Tapi itu ya jadi langsung gitu. Nah itu MDR minimum 200 endpoint. Wow. supportnya mantep ya? Mantap. Gitu. 24 jam. 24 jam. Gitu. Jika emang oke dengan yang perlu seperti itu ya, karena itu udah ada threat huntingnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak ada customer kan kalau misalnya dibilang supportnya langsung dari Rumania, aduh kita pas bangun tidur lupa bahasa Inggris gitu kan. Iya. Langsung blank gitu ya, belum sempet mikir. Ngomong apa nih? Ngomong ini. Kadang-kadang customer ada juga ya kayak gitu, langsung panik ya kan. Apalagi kalau misalnya, wah ini kayaknya ada bibit-bibit ransomware nih, terus ditelepon jam 1 pagi gitu. Iya. Bla 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 gitu. Ngomong apa ya gitu. Oh ya, oke. Matiin. Makanya tadi dia ngomong apa ya gitu. Mau telepon lagi, waduh, roaming. Ya, tapi ya kayak gitu sih. In case kalau memang ada orang yang pasti kan ada yang mintanya 247 ya. Iya betul. Dan kalau emang dia mau seperti itu dan willing to pay, why not? Gitu. Berarti mahal di support ya Bu ya. Betul. Tapi ya untuk customer yang kategori critical kayak banking, finance sih sebenarnya butuh sih seperti itu. Karena ya banking kan kapanpun di-attack. Iya. Iya, nggak mandang waktu kapan. Pas lagi tidur bisa jadi iseng. Betul. Untung ada yang di Rumania yang bantu kontrol ya. Berarti kalau misalnya dari Bitdefender ada trial nggak nih Bu? Ada. Kita berikan trial 30 hari. Kalau yang cloud itu dia bisa daftar langsung dan itu unlimited usernya. Selama 30 hari dia bisa kuat mau pasang berapa banyak silahkan. Dan itu yang kategori Gravity Zone. Gravity Zone. Yang corporate. Yang corporate. Yang any type. Oke. Gitu. Kalau yang retail ya 30 hari tapi buat si retail sendiri itu ya. Ya, betul. Kalau retail ada masa expired juga untuk aktivasi. Aktivasi atau trial nih? Aktivasinya dulu. Misalnya kan dia beli yang langsung bundling 5 atau kayak yang family kan 15 gitu ya. Totalnya masih ikutin nama yang pertama. Oh tetap, tapi masih bisa dipakai ya skinya ya. Betul. Oke. Nah, perbedaannya antara yang retail sama yang corporate kalau pas renew, kalau yang corporate kan ya udah pakai license key yang sama untuk renew gitu. Tapi kalau untuk yang retail, nah dia harus beli baru, tinggal inject baru ngikut gitu. Ternyata seperti itu. Kita pikir selama ini Bitdefender, aduh ribet deh gitu. Ternyata belum lihat konsolnya ya. Harus demo ini kita nih. Iya. Atau kita mau bikin podcast demonya dengan Bitdefender? Gimana? Nanti dong selanjutnya. Bukan Cie. maksudnya bawa komputer gede gitu. Ya nanti bisa diatur bapaknya. Oke. Dan di sini kalau emang kamu mau pakai info ke saya, nanti saya bikinin ya untuk internal use. Boleh juga tuh dicoba. Kan jadi selain untuk nge-lab, kalian juga kan bisa pakai sendiri kasarnya kalau mau dikasih lihat ke user, gue pakai nih ini kayak gimana gitu. Oke. Siap. Free kok. Di training lagi ya. Semangat pastinya. Saya suka loh. Didukung oleh perempuan ini saya suka. Penuh motivasi.
Oke, Ibu ada pesan-pesan nggak nih Bu sebelum kita meng-closingkan podcast kita kali ini untuk customer? Tadi sih pesan-pesannya udah banyak sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan sponsor, pesan-pesan sponsor Iya. atau pesan-pesan untuk customer-customer yang masih mikirnya ya beli sekali aja nih antivirus, ya untuk tahun depan gak usah dibeli lagi gitu. Kan ada customer yang seperti itu gitu loh Bu. Oke, karena apa kalau untuk endpoint protection itu setiap tahun, karena dia kan update terus. Ya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang perpetual sekali beli, karena dia update terus, mau nggak mau setiap tahun kita harus beli ya. Kalau dia bilang ya kan itu cuma software, tapi kan ada orang bagian researchnya yang terus menerus untuk mereka ngelihat sekarang ada cyber attack apa. Betul. Dan itu mau nggak mau kan harus diperbarui terus gitu. Berarti mengikuti perkembangan zaman virusnya juga ya, Bu? Betul. Karena udah kayak polisi sama maling, cepetan gitu kan. Karena semakin terdepan semakin banyak rintangannya, seperti itu. Kayak kali ya. Banyak kamusnya Bu ya. Iya. Pesan-pesan sponsor Ya. adalah silakan beli di Q License. Ini ada Desi, ada Patra. Kalau misalnya emang perlu untuk present dan perlu saya nggak apa-apa saya bantu. Betul. Nanti kalau ditanya tahu dari mana sih Swear? Tahu dari kita. Iya. Bukan begitu Bapak? Iya. Iya dong. Oke, ini terima kasih nih Bu Leni untuk waktunya sama sharing-sharing infonya. Ini sangat luar biasa, membantu banget Yes. buat kita. Dan Sami-sami. untuk rekan-rekan juga yang udah nonton, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-komen pastinya. Subscribe. Oke, dengan akhir kata terima kasih dan tetap produktif di masa pandemi. Terima kasih. Yeay.